Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar materi segitiga. Ini salah satu bagian dari bab segitiga dan segi empat, ya. Jadi kita bagi dua, segitiga sendiri, segi empat sendiri. Oke, kalian sebelumnya sudah mencatat materi yang sudah Misita kasih. Nah, hari ini Misita akan menjelaskan dari catatan yang sudah kalian catat, ya. Nah, langsung saja kita mulai bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, sifat-sifat sendiri, sifat-sifat segitiga itu dia memiliki 3 buah titik sudut, 3 buah sisi, dan jumlah dari dua sisi selalu lebih panjang dari sisi yang ketiga. Contohnya di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Ternyata kalau sisi A ditambah sisi B harus lebih besar daripada sisi C jumlahnya, ya. Sisi A ditambah sisi C jumlahnya selalu lebih besar daripada sisi B. Dan B ditambah C juga panjangnya lebih besar daripada A, ya, jumlahnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada yang kurang dari sisi yang ketiga? Nah, kalau yang kurang dari sisi yang ketiga, maka dia tidak bisa dijadikan bentuk segitiga, ya, tidak bisa digambar menjadi segitiga. Oke, kemudian sifat yang keempat nih. Sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Di sini misalkan ada segitiga ABC, kemudian sudut yang terbesarnya adalah sudut B di sini, maka sisi yang di hadapan sudut B yaitu yang ini nih. Ya, sisi di hadapannya yang ini yaitu sisi AC. Sisi AC merupakan sisi yang terpanjang karena dia di hadapan sudut yang terbesar. Ya kan, sudut B itu lebih besar daripada sudut A. Sudut A itu adalah sudut lancip. Sudut C juga sudut lancip, sedangkan sudut B bentuknya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul pasti lebih besar daripada sudut lancip. Makanya sudut B di sini adalah sudut yang terbesar, ya. Sehingga sisi AC merupakan sisi yang terpanjang karena di hadapan sudut terbesar yaitu sudut B. Oke, selanjutnya jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau ada segitiga ABC, maka sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C jumlahnya adalah 180 derajat. Oke. Dan juga besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurusnya. Ingat, pelurusnya itu berarti samping dari sudutnya. Nah, jadi kalau misalkan ada segitiga ABC nih, kemudian sisi AB-nya diperpanjang nih ke samping. Nah, jadi dia membentuk sudut luar. Namanya sudut luar segitiga di sini. Kalau sudut dalam segitiga itu berarti yang ada di dalam segitiga, yaitu sudut A, B, dan sudut C yang ini. Oke, nah ternyata karena sisi AB-nya diperpanjang, maka di sini dia membentuk sudut luar segitiga yang saling berpelurus dengan sudut B yang di dalam ini. Nah, sudut CBA, ya di sini sudut CBA. Oke, ternyata dia berpelurus dengan sudut CBD yang ini sudut luarnya. Sehingga untuk mencari sudut luar CBD ini, yaitu kita bisa tinggal kurangi. Karena dia berpelurus kan jumlahnya 180 nih. Berarti sudut CBD sama dengan 180 dikurangi sudut CBA yang ini. Ya, dikurangi dengan sudut dalamnya yang ini. Oke, 180 derajat dikurangi sudut CBA karena dia berpelurus. Atau ternyata sudut luar segitiga itu besarnya adalah jumlah dari dua sudut dalam yang bukan pelurusnya. Ya, pelurusnya itu kan CBA nih yang ini. Yang bukan pelurusnya itu kan berarti sudut A dan sudut C. Maka sudut CBD atau sudut luar segitiga ini adalah besarnya sudut CBD adalah jumlah dari sudut A ditambah dengan sudut C. Oke, contohnya seperti ini nih. Di sini ada sudut 60 derajat ya. Sudut R-nya 60, sudut S-nya 80. Yang ditanyakan sudut PQS. Nah, sudut PQS ini adalah sudut luar segitiga. Karena ada di luar segitiga ya.
Sedangkan sudut Q-nya kita belum tahu. Yang sudah diketahui adalah sudut R dan sudut S. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kamu cari dulu sudut Q. Sudut Q yang di dalam ini. Caranya gimana? Karena jumlah dari sudut dalam segitiga itu kan 180 nih sudutnya. Nah, berarti 180 dikurangi 80 dikurangi 60. Berapa deh tuh? Nah, baru deh untuk mencari sudut PQS adalah 180 dikurangi sudut Q yang tadi. Nah, tapi kan itu berarti ada dua langkah yang perlu kita hitung ya. Nah, kita bisa cari langsung sudut PQS, yaitu dengan menjumlahkan sudut yang tidak berpelurus. Yaitu sudut S dan sudut R itu kan tidak berpelurus dengan PQS ya. Maka sudut PQS itu adalah jumlah dari sudut S ditambah dengan sudut R. 80 ditambah 60 jadi 140. Seperti itu. Oke. Lanjut ke jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga, kalau berdasarkan pada panjang sisinya, itu ada yang namanya segitiga sama sisi, ada yang namanya segitiga sama kaki, ada yang namanya segitiga sembarang. Ya. Segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama panjangnya ya. Misalkan 6 cm ya berarti 6 cm, 6 cm, 6 cm gitu ya. Kemudian semua sudutnya pun juga sama. 60 derajat. Ya, karena besarnya kan 180. Kalau jumlah semuanya nih, karena tiga sudut yang ada di segitiga, maka dibagi 3. Jadi 60, 60, 60. Jumlahnya 180 ya. Dan mempunyai 3 buah sumbu simetri. Oke, lanjut ke segitiga sama kaki. Dia sifatnya, dia punya 2 sisi yang sama panjang, yaitu di kaki-kakinya. Ya, ada salah satu sisi yang tidak sama panjang. Dan juga mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang ada di kakinya. Kemudian mempunyai 1 sumbu simetri, yaitu dari atas ke bawah saja. Ya, yang dua-duanya, yang sisi samping-sampingnya itu adalah sisi yang sama panjang. Kalau untuk segitiga sembarang, berarti semua sisi dan sudutnya berbeda. Ya. Kemudian untuk berdasarkan sudutnya, itu ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, berarti kalau segitiga lancip, berarti semua sudutnya adalah sudut lancip. Kayak contohnya segitiga sama sisi nih, kan 60, 60, 60, semuanya sudut lancip. Ya. Segitiga tumpul berarti ada salah satu sudut yang merupakan sudut tumpul. Ingat sudut tumpul itu yang besarnya antara 90 dan 180 ya. Contohnya yang mana sih gambar sudut segitiga tumpul? Contohnya yang kayak gini nih. Dia ada salah satu sudut yang besarnya yang merupakan sudut tumpul. Oke? Kalau segitiga siku-siku berarti ada salah satu sudut yang merupakan sudut siku-siku. Oke, lanjut. Nah, kalau berdasarkan sisi dan sudutnya, berarti ada yang namanya segitiga lancip sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, ada yang namanya segitiga siku-siku sama kaki, ya. Ada yang namanya segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sembarang, dan segitiga siku-siku sembarang. Kalau segitiga lancip sama kaki berarti semua sudutnya lancip dan ada 2 sisi yang sama besar. Oke, sama panjang gitu ya. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada pertanyaan tentukan jenis segitiganya nih. Kalau ada segitiga ABC, sudut A-nya 60, sudut B-nya 60, sudut C-nya 60. Oh, berarti semua sudutnya 60 nih. Kalau semua sudutnya 60, maka disebut sebagai segitiga sama sisi. Kalau ada segitiga PQR nih, panjang PQ-nya 5, panjang PR-nya 3, panjang RQ-nya 6. Berarti 5, 3, sama 6. Kalau semua sisinya berbeda, berarti dia kemungkinan adalah segitiga sembarang. Nah, tapi di sini diketahui sudutnya. Ada yang 80, ada yang 40, ada yang 60. Semua sudutnya sudut lancip. Kalau semua sudutnya sudut lancip, berarti dia nama segitiganya adalah segitiga lancip sembarang. Ya, sudutnya lancip, besar sisinya semuanya berbeda, berarti sembarang. Oke, lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini yang ditanyakan tentukan besar masing-masing sudut. Oke,
Ada sudut A, sudut A-nya itu 3X tambah 20. Sambil dilihat catatannya ya. Sudut B-nya adalah 2X dan sudut C-nya adalah 3X. Ingat, kalau sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Sudut A-nya tadi 3X tambah 20, sudut B-nya 2X, sudut C-nya 3X. Ingat, ya, yang punya X ditambah, yang nggak punya gimana? Yang nggak punya nanti pindah ruas. Ya, gabungin sama yang nggak punya X. 3X tambah 2X tambah 3X. Jadi 8X. 20-nya tetap nggak ada temennya ya. 20 itu dia nggak punya X, maka pindahin ke 180 supaya bisa dijumlah atau dikurangi. Oke, maka di sini sisanya 8X sama dengan 180 dikurangi 20, jadi 160. 160, maka X sama dengan 160 dibagi 8 jadi 20. Oke, ketemu X-nya 20. Lanjut, yang ditanyakan besar masing-masing sudut nih. Kita hitung satu-satu ya. Dari sudut A. Sudut A itu 3X tambah 20 berarti 3 kali X. X-nya 20 ditambah 20. 3 kali 20 kan 60 ditambah 20 jadi 80. Sudut B itu 2X berarti 2 kali 20 ya. Tadi X-nya 20 ya. Jadi 40. Sudut C 3X berarti 3 kali 20 jadinya 60. Oke. Berarti sudut A-nya 80, sudut B-nya 40, sudut C-nya adalah 60. Lanjut di nomor 3. Nah, pada segitiga ABC diketahui sudut A banding sudut B banding sudut C adalah 2 banding 3 banding 1. Tentukan besar masing-masing sudut. Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Ini yang kita tahu adalah perbandingannya. Kita nggak tahu 2 itu apakah besarnya adalah 2 derajat kan enggak ya. Kita misalkan sudut A itu kan 2 perbandingannya. Maka 2X. Ya. Sudut B itu 3 berarti 3X. Sudut C 1 berarti 1X. Setelah itu kita jumlahkan. Ingat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sudut A-nya tadi 2X, sudut B 3X, sudut C 1X sama dengan 180. Dijumlah ternyata hasilnya 6X. 6X sama dengan 180, maka X sama dengan 180 dibagi 6, jadi 30. Nah, baru deh kita hitung satu-satu. Sudut A-nya 2X berarti 2 kali 30 jadi 60. Sudut B-nya 3X berarti 3 kali 30 jadi 90. Sudut C-nya 1X 1 kali 30 jadi 30. Oke. Nah, di sini dilihat ternyata segitiga ABC ada salah satu yang sudutnya 90 derajat. 90 derajat adalah segitiga siku-siku ya. Sudut siku-siku yang 90 derajat berarti dia jenisnya adalah jenis segitiga siku-siku. Oke. Lanjut di nomor 4. Kita selidiki nih, apakah panjang sisi berikut dapat dibuat segitiga? Ingat, kalau untuk membuat segitiga, jumlah dari 2 sisinya harus lebih besar dari sisi yang ketiga. Kalau enggak, berarti tidak dapat dibuat segitiga. Contohnya, sisi yang ketiga ditambah 6. 3 tambah 6 itu 9. 9 lebih dari 8. Betul ya? Oke, 6 ditambah 8 juga lebih dari 3. Oke, jadi untuk menghitung, kita nggak perlu tiga-tiganya kita hitung kayak yang ini. Tiga-tiganya kita hitung nggak perlu ya. Kita ambil satu aja. Jadi dua sisi yang kecil harus kalau dijumlahkan harus lebih besar daripada sisi yang terpanjang. 3 ditambah 6 harus lebih besar daripada 8. Ya, ternyata 3 tambah 6 kan 9. 9 lebih besar dari 8, maka bisa dibuat segitiga. Sedangkan yang B di sini yang paling besar kan 16 nih. Maka kita hitung 6 ditambah 9, apakah lebih dari 16? Ternyata 6 ditambah 9 itu 15. 15 itu kurang dari 16, maka dia tidak dapat dibuat segitiga. Oke, jadi syaratnya seperti itu ya. Kita cukup satu saja yang kita buktikan. Jumlah dari 2 sisi yang terpendek itu harus lebih besar dari sisi yang terpanjang. Oke, lanjut di, nah ini keliling dan luas segitiga.
Ingat yang namanya keliling berarti mengelilingi. Mengelilingi semua sisinya. Berarti jumlah sisinya semuanya ditambah. Ya. Kalau ada segitiga ABC berarti sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Itu adalah kelilingnya. Ya. Jumlah semua sisi. Oke. Kalau luas segitiga gimana? Nah, luas segitiga ini sebenarnya ada dua rumus. Kalian kan biasanya pakainya rumus luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, ya kan? Nah, ternyata ada satu rumus lagi nih untuk mencari luas segitiga. Tapi kita nggak harus pakai nggak harus pakai rumus luas yang ini untuk mencari luas segitiga, ya. Tergantung dari apa yang diketahui. Oke, sebentar. Misalkan yang diketahui adalah alas dan tinggi. Contohnya gini. Tentukan luas segitiga yang memiliki alasnya 10, tingginya 5. Nah, berarti kita langsung aja luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Tapi kalau yang diketahui begini, yang diketahui adalah semua sisinya. Dan kita nggak tahu dia itu jenisnya segitiga apa sih? Segitiga sembarang kah? Atau segitiga siku-siku kah? Kalau siku-siku kan kita bisa tahu nih, kalau segitiga siku-siku kayak gini kan. Alasnya di bawah, tingginya yang ini. Nah, tapi kalau segitiga sembarang, kalau ada sisi A, B, dan C yang diketahui, kita bingung mencari luasnya bagaimana. Gimana dong caranya? Ini ada rumus luas segitiga yang lain, ya. Yaitu luas sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. S itu apa sih? S itu bukan sisi. S itu adalah keliling segitiga yang dibagi dengan 2. Ya, jadi sebelum mencari luas harus cari S-nya dulu. Oke, contohnya gini. Contohnya ini nih, langsung aja di contoh soal yang bawah ya. Jadi di sini tentukan luas dan kelilingnya. Ada segitiga sama kaki berarti nih ya, ini 5, ini 5. Kita nggak tahu tingginya berapa sih, ya kan? Ini 5, ini 5, ini 6. Mau menentukan luas jadi bingung karena nggak tahu tingginya berapa. Oke, nah untuk mencari karena tinggi segitiganya tidak diketahui, yang diketahui adalah ketiga sisi, maka kita bisa mencari luas dengan rumus L sama dengan akar S kali S min A, S min B, S min C. Ya, kita cari dulu S-nya. S itu adalah keliling dibagi 2, berarti A ditambah B ditambah C dibagi 2. A-nya terserah mau yang mana, B-nya yang mana, C yang mana terserah. Yang penting ketiga sisi ini kamu tambahin dan dibagi 2. 5 tambah 5 tambah 6 dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 jadi 8. Ketemu S-nya 8, baru kita masukin ke rumus luasnya. L sama dengan akar S dikali S min A kali S min B dikali S min C. S-nya tadi 8 dikali S min A. A-nya 5 misalkan yang ini ya. A-nya 5, B-nya 5, C-nya 6. Berarti 8 dikurangi 5. Ya kan? S-nya kan 8. Dikurangi A, A-nya 5. Dikali S min B. Berarti 8 dikurangi 5 lagi yang B-nya ini. Dikali S min C. 8 dikurangi 6. C-nya kan 6 ya. Oke. 8 yang ini tetap 8. 8 dikurangi 5 jadi 3. 8 dikurangi 5 lagi jadi 3. 8 dikurangi 6 jadi 2. Semuanya dikali. 8 kali 3 kali 3 kali 2. Ternyata hasilnya adalah 144. Akar 144 sama dengan 12 cm persegi. Oke. Jadi yang A itu luasnya adalah 12 cm. Oh, Misita ini lupa nih belum nulis kelilingnya. Kalau kelilingnya gimana? Kelilingnya tinggal kita hitung saja. Kita tambahin. Kan kita udah tahu nih. Nah, tinggal 5 tambah 5 tambah 6. Jadinya 16 gitu. Oke, itu kelilingnya. Oke, kalau yang B itu dia bentuknya segitiga siku-siku. Ingat di sini lihat. Ya, segitiga siku-siku. Nah, untuk yang B nanti Misita jelaskannya nanti ya. Karena kita belajar dulu tentang Pitagoras. Oke.
Pitagoras yang mana nih? Yang ini dulu. Aduh, ini fotonya kurang jelas ya. Nah, jadi anak-anak untuk segitiga itu dia istimewa ya. Dia ada lagi yang namanya teorema Pitagoras. Dia berlaku hanya untuk segitiga siku-siku ya. Segitiga yang lain gimana, Miss? Segitiga yang lain kalian harus tarik dulu garis tinggi supaya supaya ada segitiga yang berbentuk siku-siku. Ya, bentuk segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Untuk segitiga siku-siku, misalkan ada sisi A, B, dan C, maka untuk mencari sisi yang miring, ini sisi miring ya. Jadi segitiga siku-siku itu ada sisi yang siku-sikunya. Sisi siku-siku itu yang ini. Yang salah satu ujungnya itu adalah dia membentuk sudut siku-sikunya, yaitu sisi A dan sisi B. Sisi C dia dia bukan sisi siku-siku, namanya sisi miring ya, atau nama lainnya hipotenusa. Jadi kalau misalkan kita mau mencari sisi miringnya nih, C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, karena sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang. Jadinya ditambah. Kalau mencari sisi yang A, maka A pangkat 2 sama dengan, karena sisi miringnya terpanjang, kita kurangi. C pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2. Sedangkan B pangkat 2 adalah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Oke? Ingat, pokoknya kalau mencari sisi miring ditambah, kalau selain sisi miring berarti dikurang. Oke? Contohnya gimana nih? Contohnya nih, misalkan kita punya segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya adalah 3 dan 4. Yang ditanyakan sisi miringnya, misalkan ini X. Maka X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. Jadinya 25. Nah, ini kan masih X pangkat 2 nih. Kita kan maunya X-nya doang. Kalau kita mau X saja, maka pangkat 2-nya harus dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Caranya, sebelah kanan ini kita jadikan bentuk akar. Maka yang di sini sudah hilang pangkat 2-nya. Ya, X sama dengan akar 25. Akar 25 itu berapa sih? Artinya berapa pangkat 2 yang hasilnya 25. Ya, yang hasilnya 25 berarti kan 5 pangkat 2. Ya, karena 5 pangkat 2 ingat bukan 5 kali 2 tapi 5 kali 5. Ya, 5 pangkat 2 jadinya 25. Maka X-nya sama dengan 5. Oke. Lanjut, yang B juga sama. Ini ada diketahui sisi miringnya 10. Sisi siku-sikunya salah satunya adalah 8. Yang ditanyakan adalah Y. Y merupakan salah satu sisi siku-sikunya. Nah, karena yang ditanyakan bukan sisi miring, maka kita kurangi. Ingat, yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 10 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 10 kali 10, jadi 100. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8, jadi 64. 100 dikurangi 64, jadi 36. Maka Y sama dengan akar dari 36. Ya, supaya pangkatnya hilang ya. Akar dari 36 adalah 6 cm. Lanjut di nomor 2. Nah, di sini Miss Sita punya layang-layang. Oke. Layang-layang ini diketahui panjang DO-nya 15, AC-nya 24, dan BC-nya, ini yang miring ini, 20. Yang ditanyakan keliling layang-layang. Oke. Jadi di sini karena AC-nya 24, jadi kalau layang-layang itu panjang diagonal yang mendatar ya, bukan yang vertikal, yang mendatar, itu yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Ya. Maka di sini AO itu sama dengan OC. Karena A ke C-nya adalah 24, maka kita bagi 2. AO-nya 12, OC-nya 12. Oke, ternyata dia membentuk segitiga siku-siku nih, yang ini nih. DOC.
Nah, DOC. Di sini 5, di sini 12. Karena kita mau cari keliling, ingat kalau keliling berarti jumlahin semuanya. Ya, BC-nya udah ada. Kalau BC 20 berarti AB juga 20 ya. Kalau layang-layang ya. Kemudian AD sama DC itu sama. Maka kita cari salah satu. Misalkan kita cari DC-nya dulu. Ya, sama nanti sama dengan AD. Kita cari DC bisa pakai Pitagoras. DC pangkat 2 itu sama dengan DO pangkat 2 ditambah OC pangkat 2. Ingat, DC-nya sisi miring. Berarti ditambah. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Jadi 25. 12 pangkat 2 berarti 12 kali 12. Jadi 144. 25 ditambah 144 jadi 169. Maka DC-nya sama dengan akar 169. Jadi 13. Ya. 13 itu kan 13 kali 13 itu kan 169. Oke. Jadi berapa pangkat 2 yang hasilnya 169, yaitu 13. Maka DC-nya sama dengan 13. Oke? Udah ketemu DC-nya 13. Nah, DC itu sama dengan AD ya, 13 ya. Maka kelilingnya tinggal kamu tambahin. 13 tambah 13 tambah 20 tambah 20. Yang ini nih. Sama dengan 66. Atau bisa pakai rumus juga boleh. Sama aja. Pokoknya ingat kalau keliling, kalau kamu lupa rumus tinggal keliling berarti tambahin semua aja gitu. Oke? Nah, lanjut ke yang tadi nih, yang luas segitiga nih. Nah, ini. Kan kita mau cari luas dan keliling. Kan kita nggak tahu tingginya berapa ini tingginya ya. Oke, berarti alasnya 15, tingginya nggak tahu karena yang diketahui adalah sisi miring dan alasnya saja. Maka kita cari dulu tingginya. Pakai Pitagoras yang tadi. Karena ini bukan sisi miring berarti dikurang. Ya, 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. 17 pangkat 2 berarti 17 kali 17. Jadi 289. 15 pangkat 2 berarti 15 kali 15. Jadi 225. Dikurang jadinya 64. Maka tingginya akar dari 64 yaitu 8. Oke, ketemu tingginya 8. Maka kita bisa cari luasnya. Ya, mencari luas karena ini udah diketahui 3 sisinya bisa pakai yang ini, yang luas yang akar S kali S min S min B S min C, atau bisa juga pakai yang ini karena udah diketahui alas dan tingginya. Memang yang lebih mudah yang ini ya, yang luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya tadi 15, tingginya 8, maka 15 kali 8 bagi 2. Ini karena perkalian jadi bisa dicoret ya, ingat. Kalau penjumlahan nggak boleh dicoret yang ini. Kalau perkalian boleh. 8 bagi 2 kan jadi 4. Maka 15 kali 4 jadi 60. Oke. Satu lagi ya. Tentang garis-garis pada segitiga. Jadi garis pada segitiga itu ada 4. Ada yang namanya garis tinggi. Ada yang namanya garis bagi. Ada yang namanya garis berat. Ada yang namanya garis sumbu. Jangan sampai keliru. Ya. Garis tinggi itu apa sih? Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Ya, ingat dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut siku-siku. Ya, contohnya gini nih. Ada segitiga ABC, maka kalau ditarik garis dari sisi C, tarik lurus ke bawah, ya lurus ya, tegak lurus. Maka dia membentuk dia membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau membentuk sudut siku-siku maka dia disebutnya sebagai garis tinggi. Nah, maka di sini garis CD-nya adalah garis tinggi. Oke, dan AB-nya kita sebut sebagai alas. Ya, kalau dalam segitiga kan ada alas kali tinggi. Alas yang mana sih? Tinggi yang mana sih? Ingat, pokoknya garis tinggi itu garis yang tegak lurus. Maka yang bawahnya, bukan harus di bawah sih, sisi yang di hadapan sudut yang tadi kamu tarik garis, itu disebut sebagai alasnya. Contoh lagi yang ini nih. Kalau Misita tarik garis tingginya dari A ke D-nya ke sini nih. Kan sama, ya kan? Dia tinggi juga, tinggi segitiga. Ya, tapi alasnya bukan AB, alasnya adalah CB. Ya, tingginya AD yang ini.
dan alasnya adalah CB atau BC. Ya. Kalau yang ini pun sama, Misita tarik garis tingginya di sudut B. Sudut B Misita tarik garis ke sisi AC. Maka sisi AC kita anggap sebagai alas dan tingginya adalah BD. Seperti itu ya. Jadi tinggi itu nggak harus dari atas ke bawah, enggak ya. Tapi bisa juga dari sisi dari sudut yang di bawah ke atas itu kita tarik garis, bisa. Ya, maka sisi di hadapannya itu adalah sisi alasnya. Oke? Kalau garis bagi itu berarti garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Ingat, kalau garis bagi membagi sudut sama besar. Artinya, kalau Misita tarik garis dari C, ya, tarik garis, dia nggak harus lurus ya. Yang penting dia membagi sudutnya sama besar. Sudut yang ini nih. Ini dan ini dia sama besar. Berarti kan nggak harus lurus. Kalau harus lurus, kalau lurus itu namanya garis tinggi. Dia nggak harus sama besar sudutnya. Lihat di sini nih. Yang ini ya. Sudut A yang ini kita bagi kan. Ternyata dia nggak sama besar. Berarti dia bukan garis bagi. Dia hanya garis tinggi saja. Kalau garis bagi, dia membagi sudutnya sama besar. Ingat, garis bagi berarti membagi sudut sama besar. Ya, ingat, ada tandanya biasanya nih, sudutnya dia di sini ada tandanya sama besar. Kalau garis berat, dia ditarik dari satu titik sudut pada segitiga, sehingga membagi sisi di depannya. Nah, membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Oke? Jadi beda ya kalau garis bagi membagi sudutnya menjadi sama besar. Kalau garis berat berarti membagi sisinya sama panjang. Oke? Nah, berarti di sini kalau Misita tarik garis C, tarik garis dari sudut C, ya, Misita tarik garis ke sisi di hadapannya yaitu sisi AB. Ternyata dia membagi sisi AB itu menjadi dua sama panjang, membagi sisinya. Jadi AD sama dengan DB. Nah, itu namanya garis berat. Ada lagi yang namanya garis sumbu nih. Garis sumbu itu ditarik tegak lurus. Jadi bukan dari satu sudut, tapi dia yang penting tegak lurus dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Jadi tegak lurus dan membagi sisi. Ingat. Di sini Misita udah garis bawahi ya, yang penting-pentingnya kalau garis sumbu berarti dia tegak lurus dan membagi sisi. Artinya gini, Misita punya sisi AB, Misita mau bikin garis sumbu, maka Misita bagi dua dulu nih sisi AB-nya, dibagi dua, berarti titik tengahnya di sini ya. Dan Misita tarik garis lurus, kalau garis lurus berarti dia tegak lurus, di sininya ada sudut siku-siku. Ya, maka dia membagi sisi AB sama besar kan, sama panjang. Jadi AE itu sama dengan EB. Oke, seperti itu. Nah, untuk catatan bahwa setiap segitiga itu dia memiliki 3 garis tinggi, 3 garis bagi, 3 garis berat, dan 3 garis sumbu. Kayak yang ini nih. Dia punya 3 garis tinggi. Garis bagi pun sama, dia nggak harus di sudut C. Bisa juga Misita tarik di sudut A. Nah, yang penting dia membagi dua sudutnya sama, membagi sudut ini menjadi dua sama besar. Garis berat pun sama, Misita nggak harus di sudut C, Misita maunya di sudut B misalkan, tarik. Atau sudut A, juga bisa. Ya, yang penting dia membagi sisi di hadapannya sama besar atau sama panjang. Kalau sisi A berarti nyerongnya ke, kalau sudut A berarti nyerongnya ke sisi BC, maka dia membagi sisi BC-nya sama besar. Kalau garis sumbu pun sama, ya. Jadi masing-masing punya 3 garis tinggi, 3 garis bagi, dan 3 garis berat beserta 3 garis sumbu. Masing-masing segitiga. Oke, seperti itu. Nah, materinya sudah selesai sampai sini untuk materi segitiga. Kalau ada pertanyaan boleh chat Miss Ita untuk latihannya menyusul ya. Oke, kalau gitu
Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham semua. Kalau belum paham, coba diputar-putar lagi videonya sambil didengarkan. Fokus ya. Kalau misalkan masih belum paham juga, silakan tanya ke Miss Ita gitu ya. Oke, semangat anak-anak Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.